Bab 252. Apakah kamu membenciku? Perkataan tersebut membuat Davin Ye tertegun. Apakah kamu menyesalinya? Claire Sen tidak menjawab percakapan itu, dan gerakan di tangannya terus berjuang, tetapi Davin Ye tiba-tiba berkata, "Kalau begitu aku akan membawamu pergi." "Apa katamu?" "Aku akan membawamu keluar dari sini, meninggalkan kota ini dan terbang jauh." Claire Sen. "Davin Ye, apakah kamu gila? Kamu benar-benar bisa mengatakan ini, aku adalah istri adikmu. Bukan istri asli, mengapa perlu berpura-pura berada di depanku? Atau apakah menurutmu dengan alasan ini bisa menolakku?" Davin Ye menarik pergelangan tangannya ke atas, dan menatapnya dengan serius. "Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa-apa tentang kamu dan dia? Dia memaksamu untuk menandatangani kontrak dan secara sukarela meninggalkan keluarga Ye dalam waktu setengah tahun, kan?" Mendengar itu, mata Claire Sen terbelalak tak percaya. Kejadian ini awalnya merupakan rahasia dia dan Golden Ye. Selain Arthur Xiao dan bibinya Anisong, dia juga memberitahu Sally Han. Yang lain seharusnya tidak mungkin tahu. Bagaimana dia tahu? Apakah aneh mengapa aku tahu tentang ini? Alis lembut Davin Ye menunjukkan tatapan tegas, dan suaranya sedikit diturunkan. "Faktanya, kamu bisa mengerti mengapa aku mengetahui tentang perceraianmu tidak lebih dari Golden, tidak lebih dari dia tidak memiliki perasaan padamu dan ingin menceraikanmu." "Berhenti bicara." Claire Sen memotongnya, dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Kak, aku sudah memberitahumu sejak lama, bahkan jika Golden tidak menyukaiku, aku tidak akan menyukaimu. Aku akan menemukan cara untuk mengembalikan utang 300.000 padamu sesegera mungkin. Tolong jangan mengatakan hal-hal aneh padaku di masa depan. Aku akan menganggap bahwa masalah hari ini tidak terjadi. Aku pergi dulu." Setelah berbicara, Claire Sen berbalik dan pergi, tidak tahu apakah Davin Ye kesal dengan apa yang dia katakan. Dia langsung menariknya ke belakang, lalu memegang kepalanya dengan tangan besar, membungkuk dan mencium bibir merahnya. Melihat wajahnya yang tampan mendekat, Claire Sen panik dan berbalik sebelum bibirnya hendak menyentuhnya, jadi bibir tipis Davin Ye tercetak di pipinya. Davin Ye tidak menyerah karena ini, tetapi karena pelariannya, dia memiliki ide untuk menaklukkannya. Dia mencubit dagunya dengan satu tangan, dan mencoba menciumnya lagi. Claire Sen bersembunyi sambil berbisik, di jalan di mana orang-orang datang dan pergi. Bagaimanapun, keduanya baru saja berdiri di sana berbicara untuk waktu yang lama, dan Davin Ye tinggi dan tampan, penampilannya terlihat seperti orang berbakat, tidak ada yang akan percaya bahwa dia akan mencium seorang wanita secara paksa. "Davin." Ketika sudut bibirnya dicium oleh Davin Ye, Claire Sen sangat marah sehingga dia menamparkan wajah Davin Ye. Dia hampir menamparkan dengan seluruh kekuatannya, melampiaskan semua rasa malu dan marah karena dicium di jalan di tamparan ini. Davin Ye juga kesakitan, dan wajahnya ditampar ke samping. Segera, sidik jari 5 muncul di wajahnya. "Pukul aku." Setetes darah tumpah dari sudut bibir Davin Ye. Dia menatap mata Claire Sen yang penuh luka. Setelah beberapa lama, dia tertawa pahit, "Aku benar-benar membuatmu bencikan." Melihat sudut mulutnya berdarah, Claire Sen merasa sedikit tak tertahankan. Dia membuka bibirnya dan akhirnya meletakkan tangannya kembali. "Aku tidak bermaksud begitu, kamu terlalu keterlaluan." "Keterlaluan?" Davin Ye tertawa pelan, "Aku memperlakukanmu dengan tulus, tetapi kamu meninggalkanku dan bagaimana dengan Golden? Dia memperlakukanmu seperti itu, tetapi kamu masih memperlakukannya dengan tulus. Claire, apakah kamu bodoh?" "Tidak peduli seberapa bodohnya aku, itu tidak ada hubungannya denganmu." Claire Sen menjabat tangannya, "Aku akan tidak sungkan padamu jika kamu melakukan ini di masa depan." Setelah berbicara, dia melarikan diri dengan sepatu hak tinggi, meninggalkan Davin Ye berdiri sendirian dan menatap punggungnya. Matanya terus mengawasinya sampai dia menghilang di sudut jalan. Setelah berdiri di sana sebentar,
ada seorang gadis kecil berdiri di sampingnya, menatapnya dengan takut. "Apakah kamu baik-baik saja?" Kemudian dia menyerahkan tisu dan menatap sudut mulutnya. "Sudut mulutmu masih berdarah." Davin Ye berhenti, alih-alih mengambil tisu gadis kecil itu, dia mengulurkan jari-jarinya dan menyeka sudut bibirnya. Setelah beberapa saat, dia menjilat bibirnya dan itu asin. Kepahitan di matanya menjadi lebih kuat tetapi dia tidak berharap tindakannya cukup berat. "Ini tisu untukmu." Gadis itu sekali lagi mengumpulkan keberanian dan menyerahkan tisu itu padanya. Davin Ye biasanya tampak hangat tetapi hatinya sangat dingin. Dia melirik gadis itu dengan keterasingan yang jelas di matanya. "Terima kasih, tidak perlu." Gadis itu langsung tersipu, dan situasi penolakan membuatnya merasa malu. Dia meraih tisu di tangannya dan terbata-bata. "Maafkan aku hanya mengkhawatirkanmu. Jika kamu tidak menggunakannya, maka aku akan pergi." Davin Ye mengabaikannya, hanya meliriknya dengan samar, lalu menarik kembali pandangannya, dan kemudian mengikuti arah di mana Claire Sen telah pergi. Tidak tahu apakah gadis itu bisa kembali ke rumah dengan lancar. Lagi pula, kondisinya tidak baik hari ini, dia masih harus menindaklanjuti dan melihat. Melihatnya, gadis itu bahkan tidak menoleh ke belakang, matanya tiba-tiba merah. Apakah kamu masih mencarinya?" Davin Ye mengerutkan kening dan berhenti. "Masih ada urus apa?" "Tidak, aku hanya ingin mengingatkanmu. Dia sepertinya tidak menyukaimu. Jika kamu masih mendekatinya, kamu mungkin akan dibenci olehnya." Saat mendengar, ketidakbahagiaan Davin Ye di matanya menjadi lebih jelas. Setelah beberapa saat, dia mencibir, "Gadis kecil, ini urusanku. Apa hubungannya denganmu?" Suara wanita itu tidak berani berbicara lagi, dan menatap Davin Ye lalu berbalik dan lari. Davin Ye pergi dengan mata acuh tak acuh. Claire Sen tidak kembali ke rumah Ye, karena dia tidak ingin melihat Davin Ye untuk saat ini. Jadi dia kembali ke rumah ibunya, berniat untuk melihat bagaimana kondisi mereka baru-baru ini. Siapa yang tahu bahwa setelah kembali, Ibu Sen segera melompat dan memeluknya begitu dia melihatnya. "Claire, kamu akhirnya kembali, ibu masih mau mencarimu." Claire Sen mengerutkan kening dan berkata, "Bu, ada apa?" Ibu Sen memeluk lengannya dan menangis, "Ini semua salahku." Claire Sen melihat ayah Sen di samping, dan ayah Sen berkata dengan marah, hal baik yang dia lakukan. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan memasuki ruangan. Claire Sen tercengang. Suasana di rumah sangat buruk. Ibu Sen memeluknya dan terus menangis. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Apa masalahnya? Claire, ibu yang tidak baik. Ibu melihat ekonomi keluarga tidak baik, jadi ingin bermitra dengan seseorang untuk melakukan bisnis kecil, tetapi siapa tahu pihak lain benar-benar mengambil semua uang dan kabur. Claire Sen terkejut, kabur. Berapa banyak kerugian? Ibu Sen menangis dan merintih, semua uang di rumah hilang, uang yang aku pinjam juga hilang. Ekspresi Claire Sen berubah dan memerintahkan dirinya sendiri untuk tenang. Apakah kamu sudah memanggil polisi? Bersambung.